Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot. Dan apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu kamu terbayang terus di pelupuk mata. Kamu terbayang terus di pelupuk mata. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan kalau kamu inginkan energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke, kita lihat dulu ya. Yang terbayang kamu terus, yang terbayang kamu terus, oke? Dia teringat ya hari dimana kalian bertemu seperti baru kemarin. Jadi orang ini tuh lagi keingetan terus nih ya. Hari pertama kalian mungkin ketemu, hari pertama kalian berkenalan. Jadi seperti teringat hari itu ya. Karena itu merupakan hari yang paling istimewa ya buat dia gitu ya. Apapun kondisi dan situasi hubungan kalian pada saat ini. Aku masih butuh waktu sebelum aku bisa datang ke kamu. Nah, ini menandakan bahwa orang ini itu ada penundaan mungkin untuk datang ke kamu, untuk bertemu dengan kamu gitu ya, kalau Sora lihat di sini ya. Jadi mungkin ada kendala sehingga kalian mungkin belum bertemu, atau ada kerinduan untuk bertemu tapi belum bisa karena ada banyak masalah ya, dan butuh waktu dia untuk menyelesaikan itu. Jadi kondisinya mungkin kalian sudah lama tidak bertemu. Aku sudah berusaha, yang mana aku selalu merasa kalah. Jadi kalau Sora lihat saat ini, orang ini mungkin saja dengan dalam situasi kondisi yang dia itu merasa seperti putus asa, merasa banyak kegagalan, merasa banyak kekosongan, merasa banyak sekali kehampaan, di mana dia merasa situasi dia sangat terdesak dan tertekan, teman-teman ya. Dan sebenarnya orang ini tuh apapun keadaan kalian itu sangat menginginkan kamu gitu ya. Dia pengen kamu jadi punyanya dia ya. Dia udah gak sabar, tapi itu tadi, sepertinya dia sedang berlomba dengan waktu, mungkin untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia merasakan perasaan cinta di antara kalian itu tidak akan pernah berakhir. Artinya dia merasakan energi cinta sejati. Makanya mungkin kamu terbayang terus di pelupuk mata dia, teman-teman. Hanya dia merasa sekarang bukan waktunya. Ya, mungkin ada rintangan, ada halangan, ada situasi penundaan gitu ya, yang tadi Sora udah bilang. Dia tuh sangat mencintai kamu ya, seperti berjuta kali atau puluhan juta kali. Apakah kamu juga mencintai aku seperti kamu mencintai aku? Ya, sorry. Apakah kamu mencintai aku seperti aku mencintai kamu? Ya, jadi di sini sebenarnya ada sisi insecure, teman-teman ya. Mungkin karena situasi dan keadaan dia yang terpuruk, terperangkap dan sebagainya ya. Dia itu kayak ada perasaan ketakutan kamu tidak cinta dia sepenuhnya lagi. Kamu adalah cahaya bagi kehidupannya dia. Ya. Makanya kamu terbayang terus kan di pelupuk mata, dan dia berharap kamu masih mau bersabar. Nah, ini adalah energi dari seseorang yang butuh kamu sangat-sangat bersabar, mau menunggu gitu ya. Orang ini sering banget loh mimpi soal kamu ya. Jadi dia juga bermimpi soal masa depan, soal kamu. Dan dia merasa ini adalah energi cinta sejati. Makanya dia semakin frustasi, tidak bisa bertemu, terhalang, banyak situasi yang tidak jelas ya, menguras kesabaran. Hanya dia benar-benar sekarang itu lagi nggak bisa benar-benar untuk ditekan lagi. Artinya orang ini sekarang sedang mengalami banyak stres, banyak tekanan karena keadaannya dia gitu ya. Dia merasa banyak sekali tekanan karena situasi keadaan dan keuangan mungkin ya. Dan dia selalu menyatakan bahwa kamu tuh, dia itu selalu punyanya kamu gitu loh, selamanya. Dan orang ini sering banget mimpi soal kamu setiap malam. Makanya kamu terbayang terus di pelupuk matanya dia. Oke. Kita lihat siapakah orang ini. Teman-teman, orang ini itu orang yang sebenarnya berharap untuk bisa segera memulai komunikasi lagi sama kamu ya. Orangnya itu mungkin dia juga yang awalnya mengajak kamu berkenalan atau mencoba pendekatan ke kamu, teman-teman ya. Oh, pikirannya dia sangat tajam. Dia juga sangat pandai berkomunikasi.
Energi dia itu sangat dekat dengan sosok ibu ya. Jadi dia mungkin sekali mencari sosok pasangan yang punya kualitas seperti ibunya. Misalnya ibunya itu penyabar, dia akan mencari seseorang yang penyabar ya. Ada energi kelembutan di sana, dia butuh di taking care gitu ya. Dan orang ini sangat berfokus terhadap situasi finansial. Saat ini dia juga sedang mengalami banyak kolaps, banyak kejatuhan, banyak tekanan gitu ya, masalah yang sedang dia hadapi. Jadi dia itu ada energi sebenarnya putus asa. Tadi kan Sora udah bilang, dia merasa aku udah berusaha tapi kok aku tidak pernah bisa melewati situasi dan masalah yang ada ya. Orang ini tuh punya energi, kalau nggak dia feminim banget, dia maskulin banget ya. Jadi kalian itu sisinya tuh polaritas ya. Orangnya itu kalau yang maskulin banget dia bisa kaku banget, kalau yang feminim dia bisa lembut banget ya. Orangnya itu berusaha untuk menjadi tegas dan suka mengontrol. Sorry. Orang ini banyak kesedihan ya, banyak kesedihan, banyak kekecewaan. Mungkin sekali orang ini banyak mengalami hal-hal yang gak sejalan dalam hidupnya, dia kecewa. Teman-teman, aku kalau masih pause itu masih dalam recovery batuk. Buat kalian yang selalu bilang Kak Sora minum obat, teman-teman percaya deh. Aku tuh udah nebus obat sampai 2 kali. Hari ini aku minum obat udah yang terakhir. Tapi ya masih begini. Karena aku nggak bisa fully rest. Aku banyak kerjaan. Kemarin event aku hampir 16 hari ya. 16 hari aku harus event setiap hari. Jadi benar-benar energinya terkuras, capek. Tapi kan itu udah konsekuensi dari profesionalitasan dalam bekerja ya. Oke, tolong mohon dimaklumi dan dimengerti. Bagaimana situasi hubungan kamu sama dia? Teman-teman, kamu banyak yang merasa mungkin ini seperti usaha yang satu sisi aja ya. Kalau Sora lihat di sini ada energi di mana sebenarnya terasa seperti usaha berat sebelah. Mungkin karena situasi dan keadaannya dia, teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini adalah usaha cinta atau perasaan cinta yang saling ada unconditional love. Ada cinta tanpa batas di sana. Ada afeksi, ada perhatian ya. Ada energi tarik-menarik, ada hasrat yang kuat ya. Hanya memang hubungan ini mungkin sedang adanya perpisahan. Entah karena masalah, karena jarak, karena keadaan gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini memang ada kekurangan dalam hubungan ini. Ketika ada masalah dia cenderung tipe yang diem, silent treatment. Mungkin dia diem, kamu juga diem gitu ya. Ini ada pola-pola berulang dalam hubungan kalian yang memang juga harus diselesaikan ya. Kamu tidak suka dicuekin, sementara dia itu kalau lagi ada masalah maunya sendiri, maunya berpikir sendiri, maunya masuk ke dalam cangkangnya dia ya. Selain itu juga kalau Sora lihat ya, di sini adalah ada ketidaksiapan ya dalam hubungan ini ya. Mungkin dia tidak siap kalau harus selalu diposesifin gitu ya. Orang ini juga ketika dia terlalu dekat sama seseorang juga ada ketakutan, karena tadi yang Sora udah bilang ada ketidaksiapan. Mungkin kamu tidak bermaksud menekan dia gitu ya, tapi yang dia tangkap gitu ya dengan keadaan dia dan situasi dia merasa tertekan gitu ya. Dan orang ini akhirnya banyak lari karena belum siap, teman-teman ya. Sebenarnya dia sayang sama kamu gitu ya, cuma dia masih butuh banyak sekali waktu. Dan orang ini juga ego yang tadi Sora udah bilang, dia pengen mungkin menyelesaikan semua masalah dia sendirian ya. Kalian tuh sebenarnya punya banyak sekali situasi mirroring satu dengan yang lain ya. Oke, jadi banyak kemiripan ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu sekarang sedang merefleksikan mungkin diri dia, perasaan dia sama kamu seperti apa. Kenapa kamu selalu terbayang di pelupuk matanya dia? Pertama, teman-teman, dia itu sedang berusaha memanifestasi keuangan dia. Karena dia merasa kalau seandainya saja keuangannya dia bisa lebih baik, mungkin sekali ya hubungan kalian juga bisa lebih baik. Jadi dia sedang berusaha untuk manifestasi positif soal keuangan dia dengan harapan hubungan ini juga akan lebih baik. Dan dia merasa bahwa hubungan dengan kamu itu memang tidak mudah. Banyak membuat dia harus memproses dirinya, memproses psikologinya, memproses mentalitasnya dia. Dan dia tahu gitu, kamu tuh mungkin cukup keras dan tegas sama dia, tapi maksudnya adalah membangun dia. Itu yang dia pikirin soal kamu ya. Dan dia merasa sekarang kamu diemin dia pun kamu pingin dia belajar gitu ya. Dan kenapa kamu terbayang terus di pelupuk matanya dia? Dia tuh kangen ya, sedih, kangen dalam situasi yang tidak pasti ini tentang masa depan, tapi dia masih kepikiran kamu. Kan Sora udah bilang tadi, dia mimpiin kamu terus, dia sayang sama kamu.
Walaupun di sisi lain dia tidak siap. Dia sayang, tapi banyak ketidaksiapan. Dan dia sebenarnya sangat bergantung loh sama kamu. Secara perasaan, secara hati, secara energi. Karena kamu mungkin sekali banyak menyupport dia, menolong dia, mendukung dia. Ya. Dan sekarang dia punya satu energi ketakutan. Kalau saja hubungan ini mungkin sudah tidak ada lagi kesempatan, dia ada energi takut kehilangan kamu. Ya, karena mungkin kamu juga sudah perlahan menjauh dari dia. Dia bisa berasa secara energi gitu ya. Dan kamu terbayang terus karena dia merasakan kamu punya energi koneksi jiwa sama dia, teman-teman. Ya. Dan dia itu banyak menutupi, menahan perasaan dia yang sebenarnya dia sangat terhubung sama kamu, terkoneksi sama kamu, tapi dia menutupi itu semua. Ya. Dia seperti masih menyiapkan gitu ya untuk siap ke babak baru, karena sekarang itu dia di satu sisi tuh ada energi putus asa sebenarnya ya, apalagi dia ngerasa kayak mungkin kamu udah nggak mau kasih dia lagi kesempatan ya, karena mungkin sudah terlalu lama menunggu, terlalu banyak penundaan. Hasrat dia ke kamu tuh lagi kuat-kuatnya, kalian itu punya chemistry yang sangat kuat, membara ya, dan sekarang dia ngerasa kayak semakin terjauhkan dari kamu. Ketika dia terjauhkan dari kamu, di sanalah ada energi rasa kehilangan yang mendalam. Dia ngeliatin terus foto-foto kamu, ya, kangen sama kamu, pingin mengulang apa yang sudah berlalu. Dia pingin banget bisa bicara lagi sama kamu, ya, karena kalian mungkin sudah lama tidak berbicara, sudah lama tidak ngobrol, bertukar pikiran. Dia kehilangan kebahagiaan dia, teman-teman, ketika tidak ada kamu. Jadi kamu tuh salah satu sumber kebahagiaan dia. Selain kamu itu memang belahan jiwanya dia kangen bicara sama kamu sumber kebahagiaan dia, hasrat dia sangat kuat. Kamu bisa lihat ya, energinya tuh banyak banget ya. Energinya sedang sangat bold dan kuat. Karena memang secara jiwa, apapun statusnya kalian tuh terhubung dan terkoneksi, terikat gitu ya. Oke? Hanya dia menyadari situasi sekarang dia itu nggak cukup baik, nggak cukup sehat. Ya, situasi dia tuh masih banyak yang dalam situasi yang negatif gitu ya. Keadaan dia maupun pikirannya dia, dan sangat mungkin dia juga masih butuh waktu gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, dia itu merasa lebih baik kalau dia tuh udah lebih siap untuk kamu gitu loh. Dan dia sekarang sedang berusaha memperbaiki situasinya dia. Sedang berusaha memperbaiki keadaannya dia ya, karena dia menyadari mungkin dia tidak cukup bisa memberikan apresiasi yang kamu layak untuk dapatkan. Dia mungkin tidak banyak benar-benar fokus ke kamu, teman-teman ya. Energi kepikiran kamu tuh sangat kuat gitu ya, karena mungkin selama ini dia merasa menyesal buat kamu nyari-nyari dia kecarian dia gitu ya. Dia sedang berusaha menghealing situasi dan keadaan dia. Dia berharap keadaan dia bisa lebih baik, teman-teman, supaya dia bisa dengan lebih tenang untuk bisa datang ke kamu. Karena sebenarnya dia punya energi frustasi. Ya, dia tidak yakin hubungan ini bisa lanjut terus dengan keadaannya dia. Ya. Banyak sekali ketakutan, banyak sekali ego, sehingga dia memilih untuk lari gitu ya. Kalau Sora lihat di sini. Karena memang dia ngerasa bahwa keadaan dia itu benar-benar nggak bagus gitu loh. Tapi mau lepasin kamu juga sulit. Dia sangat-sangat kangen untuk ketemu sama kamu. Makanya cuma bisa membayangin kamu terus. Karena dia mau datang ke kamu juga nggak pede. Apa yang mau aku sampaikan, apa yang mau aku katakan ke kamu gitu ya. Kalau kepastian itu belum kelihatan gitu loh. Walaupun memang energi cinta sejati sangat dirasakan. Sebenarnya dia tersiksa ya dengan perpisahan kalian. Why do we have to be apart? Tersiksa sekali dengan perpisahan kalian. Dan semakin terpisah, semakinlah cinta itu kuat di antara kalian. Kangen banget sama kamu. Nih, energinya simple kata-katanya. Jadi kamu langsung bisa dapat poinnya sih. Kalau kamu berasa di kuping kamu kok kayak ada yang ngomong, kok ada yang kayak manggil-manggil nama kamu, itu energinya dia, teman-teman. Ya, banyak telepati batin. Dia tuh pingin banget bisa tiduran di sebelah kamu, ya, karena mungkin kamu tuh memberikan dia ketenangan dan kenyamanan. Jadi ketika seseorang itu mengantuk dan tertidur di sebelah pasangannya, itu adalah energi kenyamanan. Dia juga sangat butuh kamu tolong dia, bantu dia, dalam bentuk apapun itu ya, entah material, entah non-material. Dia berharap masih bisa memiliki kamu, walaupun ya sekarang situasinya seperti ini,
dia belum siap. Dia takut ngadepin masa depan, takut ngelihat kondisi dia sendiri. Dan dia percaya pertemuan di antara kalian itu memang sudah jadi takdir semesta. Tuh, dia ingin menyelesaikan dulu apa yang harus dia selesaikan sebelum dia datang ke kamu. Ya, jadi dia ingin pertemuan, tapi memang dia butuh waktu untuk datang ke kamu. Ya. Yang akan mungkin terjadi dengan hubungan ini ke depannya. Teman-teman, orang ini tipenya konservatif, ya. Jadi dia tuh pingin menjadi provider, ya. Apalagi kalau dia laki-laki, ya. Dia pingin menjadi provider. Dia pingin bisa memberikan apa yang kamu butuhkan, gitu ya. Orang ini tipenya konservatif, tradisional. Kalau dia perempuan, dia pingin bisa mampu untuk menjalankan fungsi dia menjadi perempuannya kamu. Karena kalau Sorala lihat orang ini sedang benar-benar jatuh, terpuruk, the tower, banyak masalah yang datang. Jadi memang orang ini belum bisa datang, ya. Tuh. Dia itu pingin menjadi pasangan yang memang semestinya untuk kamu. Di sini ada perjuangan yang realistis. Perjuangan yang realistis di sini adalah perjuangan dari segi kenyataan finansial. Orangnya realistis banget, karena dia menyadari bahwa kalau keuangan dia nggak stabil, ya perjuangan dia pun nggak stabil. Pentacles ini juga adalah elemen yang paling solid dan paling apa namanya, butuh waktu, ya. Slow and steady. Jadi secara pelan dan pasti dia ingin memperbaiki dulu situasinya dia, teman-teman. Karena dia ingin menjadi seseorang yang bisa bertanggung jawab, ya. Oke. Jadi ketika dia sudah siap dengan situasi finansialnya, baru dia akan bergerak ke kamu. Berapa lama, Sora? Aku nggak tahu. Tapi yang pasti ini bukan waktu yang cepat. Ini ada tulisannya slow and steady, pelan tapi pasti. Memang hanya bisa dijalankan dengan kesabaran. Jadi balik, ini adalah relationship hanya untuk kalian yang mau bersabar dan mau berjuang. Karena ini adalah hubungannya banyak yang harus diselesaikan, banyak yang harus dilewatin dulu. Dia pun masih banyak harus diproses, ya. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, kenapa nggak kamu coba amati sendiri, kamu coba lihat sendiri, kamu kasih penilaian sendiri dari apa yang akan kamu lihat nanti dari dia, ya. Coba lihatnya dengan kacamata yang lebih luas, atau lihatnya dengan yang sesuatu lebih besar. Jadi ini bukan masalah sayang atau cinta yang sementara, tapi sesuatu yang stabil, ya. Kalau kamu berpikir dia main-main, ada orang ketiga, kamu bisa lihat sendiri kok, ya. Kamu bisa kasih penilaian. Ini mungkin hubungan yang awalnya kamu pikir cuma main-main, tapi ternyata ada cinta sejati di sana. Tapi ini adalah untuk kalian yang punya satu keyakinan bahwa memang ini cinta yang memang didasarkan oleh proses semesta, gitu ya. Tapi memang butuh banyak banget kesabaran sih, gitu loh. Cuma bisa sabar doang kuncinya. Tuh. Karena yang dia tuju adalah energi bersama selamanya. Tuh. Ya, jadi kamu bisa pertimbangan sendiri, gitu loh. Bahwa memang harus sabar, ada yang sedang dia perjuangkan finansialnya, ya. Dia sedang eksplorasi untuk perbaikin keadaan dia, nyiapin juga pikirannya dia, karena orang ini banyak kecewa, teman-teman, dalam hidupnya. Dia mungkin pernah ditolak, direndahkan, atau apapun itu juga, itu ya, karena situasi finansial dia yang nggak mendukung. Jadi dia tuh kayak ngotot gitu ya, harus bener-bener finansial aku tuh tepat gitu. Karena sekarang benar-benar hancurnya, benar-benar jatuh gitu, dan butuh untuk bangkitnya juga nggak gampang. Tadinya dia stabil gitu ya, apalagi kalau Sora lihat ada yang harus ngurus rumah, ada yang harus bangkit ya, gitu loh. Jadi dia sedang berusaha berpikir ke sana. Jadi dia memang nggak bisa ditekan sekarang. Kalau kamu maunya cepet dan sekarang, ya mungkin bukan dia orangnya. Aku nggak bisa bilang, tapi ini mungkin butuh waktu bulanan ya, mungkin juga tahunan, tergantung bebannya dia masing-masing ya. Untuk astrologi yang terlihat jelas earth sign ya, dari Taurus, Virgo, dan Capricorn itu sangat kuat. Oke. Taurus, Virgo, Capricorn, terus juga ada dari Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Keenam zodiak tadi yang sangat kuat di sini. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat untuk alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya. Untuk teman-teman yang kepingin baca tarot langsung, pingin baca bazi buat tahu jalan hidup, atau teman-teman pingin beli alat pembacaan dan sebagainya, silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya teman-teman. Dan juga teman-teman bisa banget
ya untuk belajar sama Sora, nanti bisa dibantu ya. Oke. A O A J T E B Z X E Z F S H O L. 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ya, ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Dukungan kamu sangat berarti. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.